Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andias, Prodi Teknik Informatika angkatan 2023, angkat kelas TII. Di video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Keamanan Data dan Informasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Untuk judulnya ini Virtual Private Network Client to Office. Nah, untuk tujuan yang pertama yakni mengetahui cara VPN Client to Office. Yang kedua, mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Nah, untuk percobaannya pertama yakni skenario. Dalam percobaan ini mensimulasikan dengan mengemulasikan VPN Client to Office. Dan ini buat contohnya di masalah pertama yakni dua perusahaan A dan B terhubung ke SP. Jaringan SP terhubung jaringan internet menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public routable dari SP dan IP public tersebut yang nantinya akan di-share ke jaringan lokal atau privat perusahaan mereka masing-masing. Seluruh jaringan yang terhubung router R1, R2, R3, dan 4 diadvertise menggunakan protokol routing dynamic OSPF, RCAS A dan atau customer bed terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan. Nah, untuk skenario-nya sudah saya buat. Nah, seperti ini. Buat langkah pertama yakni mengubah identity step router dengan perintah ini sudah. Nah, buat men-setting IP address ke skema jaringan seperti dalam tabel berikut ini sudah saya setting semua. Nah, kita cek terlebih dahulu di PC dummy. Nah, buat yang router 1 seperti ini, router 2 juga seperti ini, router 3 juga. Kita cek di router 2. Nah, juga saya sudah buat. Kita cek lagi di router 3. Ini juga sudah. Router 1, 2, sampai 3. Yang terakhir di router 4. Itu 2, 3 juga. Nah, untuk router customer A kita cek juga. Nah, ini juga sudah dibuat. Router 1 dan 2. Kita cek lagi di router customer B. Nah, ini juga sudah. Nah, buat yang PCA ini nanti saja kita ceknya. Lanjut buat yang ketiga yakni advertise network OSPF seperti dalam tabel berikut. Ini juga sudah dibuat. Nah, ini sudah saya buat juga di routing 4. Routing 4. Kita cek di router 3.
Ini juga sama dengan ini. Buat kita cek lagi di R2 nya. Oke, juga sama. Dan yang terakhir R1 kita cek meeting OSPF. Nah, ini sudah terbuat juga. Buat langkah selanjutnya yakni membuat default gateway di customer A. Nah, buat default gateway-nya juga saya sudah membuat di PC customer A. Kita cek di PC customer B. Nah, kita cek juga lagi. Nah, ini buat yang kelima yakni share IP publik ke router perusahaan menggunakan NAT. Ini di firewall. Nah, ini juga saya sudah buat. Dan di PC customer B kita cek. Kita juga tadi sudah menyeting di menggunakan change source NAT, dan untuk out interface-nya menggunakan enter 1 dan actionnya menggunakan square. Langkah ya buat masalah ini tadi kita sudah men-setting juga di PC dummy. Ini nah, kita cek terlebih dahulu untuk IP address-nya. Untuk CA1 juga sudah menyesuaikan dengan yang ada di PDF. Nah, untuk default gateway-nya menggunakan ini 192.168.110. Begitupun juga di PC-PC yang lainnya juga sudah saya buat, baik di PC customer AB dan juga PC B1 dan 2. Langkah selanjutnya yakni mencoba untuk mengeping di PC A1. Nah, jika bisa untuk destination yang kedua kita cek lagi pin 20. Nah, juga bisa kita cek lagi di destination yang ketiga yakni 192.168.1.2.11. Nah, ini nggak bisa dikarenakan IP yang digunakan yakni IP bukan IP public, melainkan
IP privat. Dan sebenarnya ini mengecek di customer B, cek lagi ping 2 3. Nah, bisa kita cek lagi di destinasi yang kedua, ini ping 1 10. Nah, juga bisa kita cek lagi di ping yang destinasi yang ketiga. Nah, ini juga tidak bisa karena tidak menggunakan IP publik. Nah, selanjutnya yakni nesting router dengan threads. Satu. Oke. Nah, bisa. Buat yang selanjutnya yakni destination yang kedua di customer A. Oh iya, sorry, salah. Itu tracer router. Nah, juga bisa. Buat yang destinasi ketiga, kita coba juga itu 92.168.123. Nah, ini tidak bisa dikarenakan alasnya juga sama, yakni tidak menggunakan IP publik, melainkan yang digunakan yakni IP privat. Nah, karena ini tadi sudah bisa, kita centang terlebih dahulu. Ini bisa, ini juga bisa, ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa, ini tidak bisa. Nah, yang ini juga dicek. Yang pertama juga bisa, yang kedua bisa, dan yang ketiga tidak bisa. Kita silang. Begitupun di customer B, ini bisa, ini juga bisa, dan yang terakhir ketiga tidak bisa. Nah, untuk selanjutnya yakni men-setting VPN server dengan PPTP pada router just A. Nah, ini, oh ya sorry, DPP ini juga tadi sudah dibuat. Nah, ini juga centang. Ini tadi juga sudah dibuat. Bisa satu password juga sudah. Nah, buat selanjutnya ini men-setting VPN client di PC B1. Oke. Mari kita cek di connection. Nah, buat masalah pembuatan setting VPN client ini tadi juga sudah dibuat. Nantinya tinggal mengaktifkan. Nah, ini tinggal mengaktifkan saja. Buat masalah testing koneksi dengan ping sebelum dan sesudah VPN, beri tanda centang jika replay dan silang jika request tempat.
Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini tertera yakni jika sebelum menggunakan VPN IP-nya masih 1. Wah, selanjutnya kita dari PC A1 ke B1. Nah, kita ping-nya masih 1 ya. Nah, ini masih belum bisa karena kan VPN-nya belum dinyalakan. Kita coba di PC. Habis ini kita nyalakan terlebih dahulu VPN-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu VPN-nya ya teman-teman. Oke, kita koneksikan VPN-nya terlebih dahulu, guys. Nah, kita cek ping 192.168.2.11. Nah, bisa teman-teman, karena kan kita juga sudah mengaktifkan VPN-nya. Kita centang. Nah, kita coba di PCA. Kita nonaktifkan terlebih dahulu teman di VPN PCA. Oke, kita cek di PC A2. Kita cek di PCB satu saja, gitu. Coba kita dulu ping 92.168.1. Ini belum karena belum menggunakan IP config, belum menggunakan VPN. Mari kita aktifkan terlebih dahulu VPN-nya, teman-teman. Nah, kita nyalakan. Kita cek ping 192.168.1. Nah, ini sudah bisa teman-teman, karena VPN-nya juga sudah dinyalakan. Nah, kita matikan terlebih dahulu VPN-nya untuk melakukan praktek sebelumnya, sesudahnya. Mari kita mengecek menggunakan traceroute. Kita coba terlebih dahulu di sini ya.
192. Oh, kita cek yang di B1 terlebih dahulu teman-teman. 168 1. Nah, belum. Woi, masih salah. Ya, teman-teman, saya lupa. Nah, ini tes komplit jika sebelum menggunakan VPN. Mari kita cek yang menggunakan VPN. Kita aktifkan terlebih dahulu. Teman-teman, VPN-nya. Kita cek terlebih dahulu teman-teman jika VPN sudah diaktif sekarang. Itu sudah 168. Nah, ini juga sudah dikarenakan sudah menggunakan VPN. Mari kita cek terlebih dahulu yang di BC customer A. Satu sembilan dua 168 2 Nah, masih belum mendapatkan IP. Mari kita cek jika sudah menggunakan VPN teman-teman. Masih belum bisa ya. Kita aktifkan terlebih dahulu teman-teman VPN-nya. Nah, ada perbedaan teman-teman jika sebelum dan sesudah menggunakan VPN, di mana yang belum menggunakan VPN masih menggunakan IP publik, dan jika sudah menggunakan VPN IP-nya sudah ditemukan. Nah, sekarang kita jelaskan mengapa tidak bisa di ping antara VPN dan tidak menggunakan VPN. Yang pertama yakni dari customer A ke customer B itu bisa. Nah, jika di customer A ke customer B itu ke visit. Nah, jika di customer A mau ping ke visit B1 tidak bisa. Bisa, tapi menggunakan VPN. Nah,
Begitupun sebaliknya, jika customer B ke ping A, itu bisa. Jika customer B ke BCA1, pin-nya tidak bisa. Bisa, cuman harus menggunakan VPN. Sekarang ke PC A, ke PC B, itu tidak bisa. Tapi jika menggunakan VPN, bisa. Begitupun sebaliknya, PC B, B1 ke PC A1, itu tidak bisa. Kenapa? Harus melewati sini, 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 sini. Ya. Sekian praktek dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan atau yang kurang sopan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.